Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitra Sari, NIM 2001008501005 dari kelas Biologi Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa yang membuat kita merasa perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia. Yang pertama yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. Ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme yang berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau dari luar. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dapat mendukung tujuan bersama. Nilai yang pertama yaitu nilai religius, yang kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai produktivitas, keempat nilai keseimbangan, kelima nilai-nilai demokrasi, keenam nilai kesamaan derajat, dan yang terakhir yaitu nilai ketaatan hukum. Selanjutnya yaitu formula nasionalisme dalam peran nasionalisme dan kewarganegaraan global. Ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang solid, perlu dibangun di atas nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara. Dalam perspektif ketahanan nasional, ketiga elemen dasar tersebut merupakan prasyarat yang harus dibina sejak dini, terus-menerus, terpadu, dan berkelanjutan. Terkait hal inilah, nasionalisme dan bela negara bukan merupakan retorika dalam kehidupan berbangsa dan harus mampu diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata. Menghadapi era globalisasi saat ini, di tengah keterbukaan alur informasi, anak-anak bangsa memerlukan jati diri bangsa yang berkarakter, yang menjunjung nilai-nilai persatuan serta berdaya saing. Kondisi ini merupakan model berharga bagi bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta menjaga ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu cara memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme. Penting bagi bangsa Indonesia saat ini untuk duduk sejenak merenung mengapa mantra nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan, seperti kunci bertemu dengan gemboknya. Nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan berada pada posisi tepat, bahkan menjadi antitensi nasionalisme Barat yang keliru. Pertama, nasionalisme Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Suka tidak suka, perasaan tersebut mampu mengeliminasi segenap perbedaan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir penjajah. Kedua, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka dan berdaulat. Ketiga, nasionalisme Indonesia bergelora begitu dahsyat karena memiliki musuh bersama, yakni kaum penjajah. Menjelang usianya yang ke-71 tahun, konteks nasionalisme Indonesia mengalami pergeseran makna. Dari sisi politik, sistem pemerintahan belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dari sisi sosial budaya, generasi muda lebih piawai menyanyikan musik
Kang Nikmo mengutip istilah Bung Karno ketimbang lagu nasional. Ruang politik juga bergeser dari taman kota ke mall yang begitu menggoda syahwat konsumerisme. Nasionalisme Indonesia semakin sulit menemukan bentuk idealnya jika dikaitkan dengan tata politik internasional saat ini. Selanjutnya yaitu kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme. Warga negara merupakan salah satu unsur yang esensial bagi berdirinya suatu negara. Dengan memiliki status kewarganegaraan, seorang individu diakui sebagai salah satu anggota dari negara yang mengakuinya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen yang mengikat kita dapat dipelihara seiring dengan dinamika berbangsa. Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan, dan ideologi. Perbedaan tersebut dapat mendorong untuk terjadinya konflik, namun sebaliknya juga dapat menjadikan persatuan dengan terwujudnya sikap saling tolerir antar warga Indonesia. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki nilai-nilai mengikat agar kesatuan bangsa tetap terjaga, dan nilai-nilai yang mengikat tersebut menurutnya tercermin dalam 4 pilar kebangsaan sebagai dasar bernegara.